serta memadukan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita sonja bergema, lahir Raja mulia. Haleluya, 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 haleluya. Disekat sembilan Raja yang datang, dan baru dalam dan dikenal, firman Allah yang benar, dalam mana yang kecil nyatalah Immanuel. Kita sedang bergema, lahir Raja mulia. Haleluya, 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 haleluya. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian sembah bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga tegaklah Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan sekali lagi. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Mari kita tepuk tangan sorak-sorai meriah. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Allah kami, di atas segala rasa.
Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus di atas segala. Cuma satu katakan, dia itu firman Allah yang turun ke bumi yang jadi manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Musik saja lagu ini buat kita. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Silakan duduk semua. Kita tetap belum hadirat Tuhan, kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Jalan Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menolongku. Jalan Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menolongku. Percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Kita sekali lagi ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna
Setiap hidup kami ya Tuhan Yesus, dalam keadaan apapun ya Tuhan, kami mau tetap percaya, kami tetap mau berharap hanya kepada Engkau Allah yang selalu setia. Kasih-Mu besar bagi kami ya Tuhan. Penuhi kami terus dengan kasih-Mu ya Tuhan, supaya kami senantiasa mengingat akan kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan. Penuhi kami ya Tuhan dengan Roh-Mu ya Tuhan, supaya kami selalu mengingat akan kasih-Mu yang besar bagi setiap kami ya Tuhan. Mari lawan terus kami Tuhan Yesus.
Penuhi terus kami ya Tuhan dengan roh-Mu ya Tuhan. Kami mau terus ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terus bekerja memenuhi hati dan pikiran kami ya Tuhan. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia. Amin. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menolongku. Karena Yesus menolongku. Karena Yesus menolongku. Mari kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Hadirat-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Membuktikan kasih-Mu ada di dalam setiap kami ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi, untuk menerima kebenaran dan hadirat-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mulai. Saudaraku yang terkasih, mari kita langsung membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 2 ayat yang pertama sampai ke-7. Lukas 2 ayat yang pertama sampai ke-7. Kita akan membaca berganti-gantian. Saya di ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di ayat yang genap. Yang sudah boleh berkata amin? Amin. Yang sudah siap boleh berkata amin? Amin. Wah, luar biasa. Baik, saya akan bacakan pertama kali kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. 1, 2, 3. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. 1, 2, 3. Demikian juga Yesus pergi dari kota Nazaret, Galilea, Yudea, kota Daud yang bernama Betlehem, yang berasal dari keluarga keturunan Daud. 5. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. 1, 2, 3. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Dan dia berjalan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus yang baik, pada saat sore hari ini kami merayakan dan kami mengingat kebaikan Tuhan, anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada umat manusia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kelahiran Sang Juru Selamat yang membebaskan kami dosa, membebaskan kami dari kutuk, yang memberikan keselamatan bagi kami. Anugerah terindah yang Tuhan berikan bagi setiap kami orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus, pada saat sore hari ini kami mengingat kebaikan Tuhan, kelahiran Yesus Kristus dalam rupa manusia untuk kami orang-orang percaya. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Berbicaralah Tuhan di dalam hari Natal ini. Berbicaralah Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Kami siap. Kami siap Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita boleh berkata, Amin. amin. Saudaraku yang terkasih, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus dalam rupa manusia mengandung 3 hal. Setelah saya selidiki, saudaraku, bahwa peristiwa kelahiran Tuhan Yesus mengandung 3 hal. Yang pertama yaitu iman. Yang kedua adalah pengharapan. Yang ketiga adalah kasih. Kalau kita melihat, saudaraku, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, hari Natal ini mengandung 3 makna, 3 hal, 3 esensi, yaitu tentang iman, yang kedua tentang pengharapan, dan yang terakhir tentang kasih Allah, saudara. Saudaraku yang terkasih, yang pertama yaitu tentang iman. Saudaraku, kelahiran Tuhan Yesus tidak seperti kelahiran seorang raja pada umumnya, saudara. Kalau raja pada umumnya dia lahir di kota yang besar, dia lahir di tempat yang megah dan mewah dan serba mahal, saudaraku. Tetapi beda halnya dengan Sang Juru Selamat kita, Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Yang pertama, saudaraku, dia lahir di Bethlehem. Saudaraku, Bethlehem adalah sebuah kota atau desa yang sangat kecil dan sangat terpencil, saudara. Kalau Bapak Ibu pernah ke sana, kalau kita pernah melihat Bethlehem, begitu sangat terbelakang, begitu sangat miskin, dan begitu sangat tidak layak bagi kelahiran Sang Juru Selamat, Raja. Tetapi Yesus yang pertama dia lahir di tempat yang sangat sederhana, yaitu kota Bethlehem. Yang kedua, saudaraku, Sang Juru Selamat kita yaitu Yesus Kristus, dia lahir di tempat di mana biasa orang membaringkan atau menambatkan hewan ternaknya, saudara, yaitu kambing dan domba. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa bayi itu dibaringkan di dalam palungan. Palungan yaitu tempat di mana hewan ternak bisa makan dan minum. Yang kedua, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus itu lahir di tempat yang sangat sederhana, di mana biasanya orang-orang menyimpan hewan ternak itu, saudara. Dan yang ketiga, saudaraku, Tuhan kita Yesus Kristus, dia dilahirkan dari latar belakang keluarga yang sangat sederhana, yaitu seorang anak tukang kayu, saudara. Sehingga tidak heran ketika banyak orang yang melihat mujizat Yesus, tetapi ketika dilihatnya dan ketika disadari oleh banyak orang bahwa Yesus adalah anak dari seorang tukang kayu, maka kecewalah mereka. Benar, Bapak Ibu? Kelahiran Tuhan Yesus berbeda dengan kelahiran raja-raja pada umumnya. Yang pertama, dia lahir di kota Bethlehem yang sangat sederhana. Yang kedua, dia lahir di tempat hewan ternak, saudara. Dan yang ketiga, dia dilahirkan dari keluarga seorang anak tukang kayu, saudara. Saudaraku yang terkasih, saya mau katakan bahwa kita percaya bukan karena apa yang dilihat, tetapi kita percaya apa yang kita imani. Amin. Kalau dunia ini melihat apa yang dilihat oleh mata, kalau dunia ini menghargai apa yang dilihat oleh mata, sekali lagi, bahwa makna Natal yang pertama adalah tentang iman. Iman tidak berbicara tentang apa yang dilihat, tetapi apa yang diyakini, apa yang dipercayai oleh setiap kita, saudara yang berkasih. Sehingga saya mau katakan Bapak Ibu bahwa kita percaya bukan dengan apa yang kita lihat, tetapi kita percaya dengan apa yang kita imani, saudaraku yang berkasih. Ya,
Saudaraku yang terkasih, kita percaya bahwa keadaan kita yang saat ini tidak selamanya sulit. Mungkin keadaan hari-hari ini kita melihat keadaan kita sekeliling kita, kanan kita, kiri kita, mungkin keadaannya sulit. Mungkin kelihatannya sulit. Seperti kita mendaki gunung yang sangat terjal. Sulit. Tetapi saudaraku, saya mau katakan sekali lagi bahwa kehidupan orang percaya tidak diyakini dari apa yang dilihat, tetapi diyakini dari apa yang kita imani. Saudaraku yang terkasih, mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini mengalami kesulitan. Kehidupan mulai menekan saudara. Mungkin pekerjaan mulai menekan saudara. Mungkin keluarga mulai menekan saudara. Tetapi saya mau bertanya kepada setiap kita, masih adakah iman di dalam hidup kita bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan semuanya itu? Karena sekali lagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak bergerak, tidak hidup di dalam apa yang dilihatnya saja, tetapi apa yang diimaninya, apa yang dipercayainya. Jangan sampai saudaraku kita seperti orang-orang Yahudi lainnya, di mana ketika orang-orang Yahudi tahu bahwa Yesus itu lahir dari di kandang domba, bahwa Yesus itu lahir dengan sederhananya, maka mereka tidak percaya, saudara. Kita hidup oleh iman percaya kita. Kalau kita akhir-akhir ini menghadapi kesulitan apa, saudaraku? Saudaraku, percaya kalau Tuhan Yesus mengizinkan dirinya lahir dengan keadaan demikian, supaya apa, saudaraku? Supaya hidup kita ini bukan hidup dari apa yang kita lihat, tetapi dari apa yang kita imani, saudara. Apa yang kita percaya. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ada amin? Amin, saudaraku ya. Nah, saudaraku yang terkasih, bahwa perkara-perkara yang Tuhan izinkan, yang kita alami dalam keluarga kita, dalam kesehatan kita, tentang mungkin saudara, tentang masa depan kita, kita punya iman bahwa Tuhan memegang setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Yang kedua, saudaraku, tentang pengharapan. Di awal tadi saya sudah berikan clue-nya bahwa makna Natal ini ada 3 hal. Yang pertama tentang iman, yang kedua tentang pengharapan. Luar biasa. Saudaraku, mari kita membaca di dalam Yesaya 9 ayat 6. Yesaya 9 ayatnya yang ke-6. Kalau sudah siap, kita baca bersama-sama, boleh berkata amin. Amin. Baru 50%. Yang sudah siap boleh berkata amin. Amin. Baru 70%. Yang sudah siap boleh berkata amin. Amin. Wah, luar biasa. Memang semangat Natal itu sampai ke hati saya, saudaraku ya. Luar biasa memang semangat Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Kita akan membacanya bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Sebab untuk kita di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wah. Dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang, 1, penasehat ajaib, kedua, Allah yang perkasa, ketiga, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Saudaraku yang terkasih, bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang dapat kita andalkan.
Ada amin? Aduh kok loyo Bapak Ibu ya. Saudara, saya mau katakan sekali lagi bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang dapat diandalkan. Amin. Ya, amin saudaraku. Kenapa saudaraku? Karena firman Tuhan tadi berkata bahwa Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Tuhan yang perkasa. Dia adalah pribadi yang dapat diandalkan di dalam kehidupan kita. Dia adalah pribadi yang dapat diandalkan. Amin. Saudaraku yang terkasih, kalau Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang dapat diandalkan, maka pengharapan yang kita miliki, pengharapan yang kita berikan kepada Tuhan adalah pengharapan yang tidak sia-sia. Amin. Kalau Tuhan Yesus itu adalah Raja perkasa, Allah perkasa, maka pengharapan yang kita berikan kepada Dia adalah pengharapan yang tidak sia-sia. Amin, saudara. Kita memiliki Allah yang luar biasa, sehingga pengharapan kita bukanlah pengharapan yang sia-sia, tetapi pengharapan yang amin, ya dan amin. Saudaraku, mungkin kadang jalan dan cara Tuhan di luar pikiran kita. Ya, mungkin jalan dan cara Tuhan di luar pikiran kita. Mungkin cara yang Tuhan berikan atas hidup kita berbeda dengan apa yang kita minta. Terkadang saudaraku, ketika kita minta A, Tuhan kasih B. Kita minta C, Tuhan kasih Z. Kadang-kadang saudaraku, cara-cara Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sedikit nyeleneh. Kadang-kadang cara yang Tuhan izinkan atas kehidupan kita sedikit aneh, sedikit berbeda. Tetapi saudaraku, percayakah kita ketika kita dituntun oleh Tuhan, kita percaya bahwa Dia adalah pribadi yang dapat diandalkan. Dia pribadi yang dapat diandalkan. Walaupun jalannya tidak seperti jalan yang kita mau, walaupun caranya sedikit aneh, tetapi percaya bahwa Dia adalah pribadi yang dapat diandalkan. Saudaraku yang terkasih, mungkin saudara ada yang berkata di dalam hatinya, Pak, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa Tuhan menuntun saya kepada kebaikan? Toh keburukan yang saya terima, Pak. Saudaraku, saya mau katakan, kalau Tuhan belum selesai bekerja di dalam kehidupan saudara, Tuhan belum selesai bekerja di dalam kehidupan saudara, kalau akhir-akhir ini saudara melihat mendapati kehidupan saudara masih terlihat belum baik di dalam pandangan saudaraku, saya mau katakan, kehidupan kita masih ada di dalam prosesnya Tuhan, ada di dalam tangannya Tuhan, dan itu belum selesai, masih di dalam proses saudaraku. Masih kelihatan belum sempurna, masih kelihatan belum baik, masih kelihatan belum indah. Tetapi percaya bahwa itu di dalam proses perjalanan hidup kita, pribadi lepas pribadi, saudara. Namun kalau kita percaya, maka kalau itu sudah selesai, semua mata akan tertuju kepada keindahan kehidupan kita. Saudaraku, saya ingin memperlihatkan satu video di mana seorang pelukis ini di awal dia melukis, orang-orang melihat rasanya lukisan ini begitu jelek sehingga orang menolak dalam satu pertunjukan. Tetapi di akhirnya semua orang menyesal. Ternyata lukisan itu lukisan yang sangat indah.
was. Schöne Doppelpasse. Sieht ja nichts seit Stunden. Johnny, Ich will selber, was ist das? Was ist das ohne? Ich will das selber, was ist das? es passiert nichts. Monsieur Gräfe. Er drückt nicht, weil es um ihn geht. Ah ja, ich muss doch so mal drücken, oder? Jetzt stellen wir ein bisschen blöd da. Mungkin banyak orang melihat kanan kiri saudara. Mungkin di luar sana orang berbicara kepada saudara hal-hal yang buruk. Mungkin banyak orang mereject saudara. Mungkin banyak orang di luar sana menolak saudara. Saudara, saya mau katakan, kita belum selesai. Kalau orang lain boleh mereject kita, Tuhan setia menunggu kita dalam prosesnya. Hidup kita belum selesai, saudara. Kalau akhir-akhir ini saudara melihat hidup kita seperti demikian, saudara, percayakah kita bahwa kita ada di dalam tangan Sang Pencipta, Sang yang membuat masterpiece kehidupan kita, saudara. Kalau di luar sana membuat hidupmu terasa rendah diri, saudaraku, saya mau katakan, Tuhan belum selesai dengan hidup. Tuhan sedang memproses hidup sampai akhirnya semua akan berdiri dan berdecak kagum dan memuliakan Tuhan. Ada yang berkata amin? Amin, saudara. Dan yang ketiga, saudaraku, yang selanjutnya di dalam pengharapan, yaitu saudaraku, bahwa dikatakan Yesus itu adalah Tuhan yang perkasa. Saudaraku, saya mau katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang perkasa. Amin. Nah, saudaraku, saya mau katakan bahwa perkasa di sini, Allah kita Allah yang perkasa di sini bukan hanya sekedar perkasa secara fisik. Tetapi selain perkasa secara fisik juga Allah kita perkasa di dalam hikmat-Nya. Sehingga jalan-jalan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita adalah jalan-jalan yang sempurna. Saudaraku yang terkasih, kalau kita mempunyai keperkasaan, sebaiknya keperkasaan itu bukan hanya secara fisik, tetapi secara juga jiwa. Benar ya Bu Dokter ya? Tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, hikmat kita juga sehat. Saudaraku, saya mau tanya, kalau permainan bola, ya kan nanti malam ada bola ya? Siapa yang pegang Argentina? Ya, ya, siapa yang pegang Prancis? Oh, nggak ada saudara. Berarti pegang Argentina semua kayaknya ini ya. Oke. Nah, saudara, saya mau tanya, saudara. Kalau main bola ya, permainan bola, pemain yang hebat itu hebat secara fisik saja atau hebat secara hikmat juga?
Satu saja, fisik saja, hikmat saja, atau keduanya? Keduanya benar, saudara. Coba bayangkan kalau dalam permainan bola, sang pemain itu, saudaraku, hebat secara fisiknya saja. Dia bisa berlari, tetapi dia tidak bisa mengoperkan kepada teman-temannya, kepada pemain-pemain yang lain, saudaraku. Sia-sia, saudara. Tetapi kalau dia hanya memiliki hikmat saja, tetapi tidak bisa mempunyai kekuatan untuk berlari, juga sia-sia. Saudaraku yang terkasih, pemain yang hebat itu bukan hanya sekedar memiliki fisik yang kuat, tetapi juga harus mempunyai hikmat yang kuat. Allah kita, dia memiliki keduanya. Dia memiliki keperkasaan secara fisik, dan dia juga memiliki keperkasaan di dalam hikmat Tuhan. Dia adalah pribadi yang dapat diandalkan. Dan hikmatnya itu melebihi hikmat yang kita miliki, saudara. Amin. Dan yang ketiga, saudaraku, apa yang Tuhan berikan ketika Tuhan Yesus lahir di dunia ini, yaitu kasih. Mari kita membuka di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih, kasih Allah dikatakan begitu besar sehingga ia mengaruniakan anak. Kasih Allah begitu luar biasa sehingga dia turun untuk menyelamatkan kita. Kasih Allah adalah kasih yang aktif, yaitu kasih yang menghasilkan dan mengadakan satu tindak, yaitu ketika Yesus Kristus turun ke dunia untuk memberikan keselamatan di dalam tindakannya yang aktif. Kasih Yesus yang ditunjukkan kepada setiap kita. Ketika Yesus itu, bayi suci itu, lahir untuk setiap kita. Saudaraku yang terkasih, kalau Tuhan saja mengasihi kita, mengapa kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri? Kalau Tuhan saja menerima kita apa adanya, kalau Tuhan menerima pribadi kita, Allah menerima kita, mengapa kita menolak diri kita sendiri? Kita adalah orang-orang yang berharga. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sampai-sampai Tuhan Yesus berkata, kalau ada satu domba saja yang hilang, maka sang gembala itu akan meninggalkan yang 99 dan dia akan mencari yang satu itu. Kenapa? Karena cinta kasihnya Tuhan kepada setiap kita. Saudaraku yang terkasih, di dalam hari Natal ini, mari kita melihat begitu besar kasih Allah kepada saya dan saudara, yang telah ditunjukkan di dalam kelahirannya Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita. Mari sambut Dia. Sambut Dia. Kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita memiliki pengharapan. Pengharapan yang pasti. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam kelahiran anak-Mu yang tunggal yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dikatakan sebab besar kasih-Mu kepada setiap kami Tuhan.
Kami boleh merasakan kasih-Mu itu Tuhan. Kami mau membuka hati kami dalam hidup kami ini Tuhan. Masuklah ke dalam hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Jadilah Raja atas hidup kami Tuhan. Jadilah Juru Selamat kami Tuhan. Engkaulah Raja atas kehidupan kami semuanya Tuhan Yesus. Jadilah Raja Tuhan atas hidup kami. Jadilah Raja atas hidupku Tuhan. Beracaralah Tuhan. Beracaralah Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mulia dan agung. Haleluya. Amin. Oh,
berdiri bersama-sama. Diharapkan untuk semua lirik yang sudah diterima boleh dimulai. Tuhan Yesus yang baik, di malam Natal ini, malam yang kudus, di mana kelahiran Juru Selamat kami Yesus Kristus yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur karena begitu besar kasih Allah kepada setiap kami. Engkaulah Raja kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Di hari Natal ini Tuhan Yesus, kami mau mempersembahkan yang terbaik, yaitu hidup kami kepadamu, sebagai persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Terimalah hidup kami ini ya Tuhan Yesus, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari kekal sampai kekal. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año de felicidad. I wanna wish you Merry Christmas, Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa Surgawi, berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang tidak diberikan oleh dunia ini. Tuhan memberkati kita pribadi pas pribadi. Tuhan memberkati setiap anggota keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, bahkan engkau yang sudah memiliki cucu. Diberkatilah dengan perlindungan dan kasih daripada Tuhan. Diberkati juga setiap pekerjaan, usaha dan bisnis yang kau kerjakan. Biar Tuhan memakai engkau lebih lagi, sehingga engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini yang datangnya daripada Allah Bapa Surga, daripada anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan daripada Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang sudah menerima berkat, mari kita katakan amin. Saya serahkan kepada Allah. Waktu demi waktu telah berlalu, di setiap langkah hidupku, ku rindu padamu.
Oke, next kita akan melihat para pemuda dan pemudi kita untuk menyanyi. Ayo para pemuda-pemudi, kita maju ke depan. Pemuda-pemuda yang jadi anak-anak Tuhan. Amin. Jangan ada yang komplain ya, saya ikut nyanyi di depan. Komplainnya dalam hati aja, jangan diutarakan. Oke, kita lanjutkan penampilan dari Sakit anak sekolah Minggu Cita. Ayo, kami silakan yang mau nari balet.
Bahunya dan namanya pun disebut orang. Nasihat aja Allah yang perkasa, apa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamatku. Dia seorang anak lahirmu, untuk kita seorang putera diberikan. Lapang pemerintahan di atas bahunya dan namanya pun disebut orang.
saya atas nama keluarga besar MDC Kerawang mengucapkan selamat Hari Natal 2022. Sebentar lagi kita masuk ke 2023, jadi belum saya ucapkan selamat tahun barunya. Tapi biarlah di malam Natal ini yang sudah kita sama-sama dengar bahwa ada makna di perayaan Natal itu bukan saja satu perayaan yang rutinitas, tapi Natal ini ada makna di dalamnya yang bisa membawa kehidupan kita semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Terima kasih buat semua partisipasi, setiap dukungan jemaat yang sudah membantu, baik dana, baik tenaga, baik waktu yang sudah diberikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat semuanya, juga buat para undangan yang boleh hadir. Saya mengucapkan banyak terima kasih, dan biarlah kita pulang dari tempat ini tidak sama saat kita datang dari rumah, tapi pulang dari tempat ini ada sesuatu yang kita bawa, damai, sejahtera, sukacita Allah. Salam buat setiap kita semuanya. Baik, kita akan akhiri, kita akan berdoa bersama-sama karena ada ramah tamah yang disediakan panitia. Kita mau sama-sama berdoa untuk menyambut berkat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah memuliakan Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu yang boleh menjadi rema dalam setiap hidup kami. Bapa, biarlah melalui makna Natal, iman, pengharapan, dan kasih itu ada atas setiap umat-umat-Mu, secara khususnya jemaat MDC Kerawang di tempat ini Tuhan, sehingga kami boleh melalui hari lepas hari di dalam kasih karunia Bapa dalam setiap kami. Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat atas setiap kami, berkat tingkap berkat jasmani maupun rohani Engkau yang melimpahkan atas hamba-Mu. Juga terlebih Tuhan atas setiap jemaat-Mu yang hadir malam hari ini. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami, Engkau yang memimpin setiap hidup kami, sampai Tuhan Maranatha Engkau kembali yang kedua, mendapati setiap kami tidak bercacat dan tidak bernoda. Sebentar kami akan menerima berkat jasmani. Tuhan berkati, biarlah berkat yang kami terima ini juga boleh menjadi kekuatan tubuh jasmani maupun rohani kami. Berkati orang-orang yang kami kasih, jikalau mereka juga belum bisa menikmati berkat seperti yang kami terima malam hari ini. Jadi kalau sebentar juga kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan tibakan tanpa berkekurangan sesuatu apapun. Dan biarlah Tuhan di minggu yang akan datang Engkau mempersatukan dan mempertemukan kembali setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.